Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Natasha Putri, NIM 19033068 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kepemimpinan. Ada 3 teori yang mendasari timbulnya kepemimpinan, yaitu pertama, teori genetis atau teori yang mengindikasikan yang namanya teori itu muncul karena dilahirkan. Yang kedua, ada teori sosial yang menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang ketiga, ada teori ekologi, yaitu kombinasi dari kedua teori yang disebutkan tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi itu muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Kemudian teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi seorang pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Kemudian ada beberapa pendapat dari Adwaita yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kemudian pendapat dari Siagian dan Sutarto yaitu merupakan kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama dan melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu pendapat dari Terry, Franklin, dan Cimor menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah terkait dengan hubungan seorang pemimpin dalam rangka untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas. Sedangkan menurut Franklin dan Cimor, kepemimpinan itu adalah suatu skill atau kemampuan yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. Kemudian ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saat menjadi pemimpin, yaitu yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan suatu otoritas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. Yang kedua itu terkait dengan kewibawaan, merupakan kelebihan atau keutamaan seseorang sehingga mampu mengatur orang lain. Dan yang ketiga syaratnya adalah kemampuan sumber daya, kesanggupan, kecakapan secara teknis atau skill yang dimiliki. Kemudian menurut pendapat dari James menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak. Yang kedua berkaitan dengan prestasi. Orang-orang yang berhak menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang secara legal mempunyai prestasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga berkaitan dengan tanggung jawab. Di sini dapat disimpulkan adalah orang-orang yang mampu dalam segala hal. Dan yang terakhir itu terkait dengan status sosial dan ekonomi dan lainnya. Kemudian kita akan membahas bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Di sini menurut Gerunan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi seorang pemimpin yang baik itu ada alat ukurnya.
Ada 3 ciri utamanya, yaitu yang pertama, memiliki penglihatan sosial, yang artinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu melihat gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan kecakapan berpikir abstrak, yang artinya adalah bahwa seorang pemimpin itu layaknya mempunyai otak yang cerdas, intelektual, dan intelijensi yang tinggi. Dan yang ketiga, ciri dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosi, yang artinya adalah seorang pemimpin harusnya adalah orang yang memiliki emosi yang stabil. Kemudian dalam kepemimpinan itu ada istilah yang namanya formil dan informil. Pemimpin formil atau pemimpin formal adalah orang yang dalam suatu organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya itu resmi dalam suatu organisasi yang jelas. Lalu apa saja ciri-ciri pemimpin formil? Yang pertama, dia ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, cirinya adalah mempunyai dukungan atau memperoleh dukungan dari organisasi formil atau atasannya. Dan yang ketiga, cirinya adalah harus memenuhi berbagai persyaratan formil. Nah, sementara informil itu adalah kebalikan dari formil, yaitu pemimpin formil adalah pemimpin yang ditunjuk secara tidak resmi. Ciri-ciri dari pemimpin informil ini, yang pertama, dia diakui sebagai pemimpin. Yang kedua, label pemimpin tersebut sudah melekat pada dirinya. Dan yang ketiga, dia dapat memutasikan kepemimpinan yang dia dapatkan dan tidak ada atasan. Nah, sekarang terdapat kepala dan pemimpin yang mengindikasikan dua hal yang berbeda atau tidak sama. Kita akan bahas satu persatu antara kepala dan pemimpin ini. Yang pertama itu adalah kepala. Kepala itu adalah seseorang yang diangkat melalui peraturan tertentu oleh instansi atau atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor, memberikan perintah kepada bawahan, dan bersikap sebagai penguasa. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dari yang lain. Pemimpin itu dapat diterima oleh bawahan karena mereka yang memilih. Kepala dan pemimpin itu sama-sama mempunyai anak buah. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan perbedaannya, kepala itu diangkat oleh suatu instansi tertentu, sedangkan pemimpin itu diangkat dan dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat, yang sekarang itu menjadi karyawannya. Nah, yang kedua, kepala itu kekuasaannya berasal dari peraturan dan kekuasaan atasan. Sedangkan pemimpin itu adalah kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi oleh orang-orang yang dipimpin. Dan yang ketiga, kepala tanggung jawabnya adalah kepada atasan, sedangkan pemimpin tanggung jawabnya terhadap atasan dan juga harus siap tanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Terakhir, kita akan membahas pendekatan-pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada pendekatan sifat. Sifat yang dimaksud di sini adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cerdik,
jujur, tegas, dan lainnya. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Dan yang ketiga adalah pendekatan kontingensi. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan terpadu. Teori-teori yang dipadukan adalah perpaduan antara teori motivasi dengan teori kematangan bawahan yang situasional. Yang kedua adalah perpaduan antara teori motivasi dua faktor dengan teori kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Begitu juga perpaduan sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dan situasional. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.